Nah Pak Ustadz, sempet nih, kalau nggak salah di tahun 2017-18 nih, waktu itu ada kejadian nih Pak Ustadz yang Ya. sangat horor gitu lah, Oh bilang iya ya. mengerikan gitu Pak Ustadz, Mhm. yang terjadi kesurupan massal Pak Ustadz. Oh iya ya. Saya sempat Ya kan, dengar ya ya. waktu itu kejadiannya di Konpus. Dulu kan masih ada Konpus ya Pak Ustadz ya. Hmm. Di Puyen itu kan Di Puyen. ada dua brand gitu kan, Ya, Nike brand sama Nike sama Converse Converse. gitu kan. Waktu itu kesurupannya itu di Converse gitu. Hmm. Nah, pada saat itu kejadian tersebut Awal mula. terjadi gitu Pak Ustadz, gimana sih dari apa namanya, tim kerohanian gitu, pastilah ada, kalau tim kerohanian ada ahli spiritualnya mungkin ya, kalau misalkan. Semuanya juga punya. Oh gitu, Semuanya juga punya. semua punya. Saya juga punya. Cuman ya kembali lagi Hmm. keyakinannya masing-masing. Hmm. Sebenarnya mah Itu kan yang kesurupannya bukan satu dua gitu kan, iya banyak. bahkan banyak, ratusan gitu kan Pak Ustadz. Hampir Saya juga semua. melihat dengan mata saya sendiri gitu, ketika pas terjadi kesurupan massal itu, ngelihat si korban-korban itu kayak apa ya, aliran listrik Pak Ustadz. Iya, Jadi nyambung langsung, menyambung ya. oh, pret, Iya, gitu kan. Nah, makanya itu pada saat kejadian itu Pak Ustadz lagi di ikut, mana gitu. ikut Lagi ikut ngapain? Anda apa misalkan ikut Kesurupan. ngebantu, Ikut kesurupan ya. ikut kesurupan. Ribu orang Masa jadi iya kesurupan mah. Ustadz ikut kesurupan gitu kan. Baru dengar gitu kalau misalkan ada Ustadz kesurupan gitu kan. Iya. Nah, makanya maksudnya gini Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz pada saat kejadian itu ikut membantu apa namanya, menyadarkan si korban yang kesurupan Korban itu, atau kesurupan. gimana sih Pak Ustadz? Karena itu paling gimana ya? Ekstrim. Banyak ya, ekstrim Ekstrim serius. sama wah viral. Ya, sempat terjadi di 2017 2018 Hmm. ya betul menurut Kang Andi. Itu terjadi sangat cepat sekali sampai 3 hari kalau nggak Ya, salah. ya, 3 hari ya. 3 hari berturut-turut Sempat sampai diliburkan juga kan? diliburkan juga. Memang buat karyawan yang masih labil gitu bagus gitu ya. Tapi menurut perusahaan itu nggak bagus gitu. Apalagi baru berdiri ya, WordPress itu baru berdiri gitu. Pada awal kejadian saya pribadi lagi ada di LAN. Hmm. Kebenaran saya yang jalan WordPress. Hmm. Nah gitu. Dulu tuh saya pas awal mula itu ada seorang yang indigo, Hmm. dia namanya Eki ya. Nggak tahu sekarang mah ada di gedung berapa. Cuman ada Eki itu pernah dia punya indigo akibat kecelakaan mobil dulu. Dia lihat dari finish good ya, dari tempat finish good itu. Jadi siga berembuk gitu. Siga berembuk si makhluk kasat mata nanti berembuk. Jadi satu persatu dia masuk tak 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 tak, tak kayak gitu. Ngeri sih mau ditinggalkan. Abdi percaya tak percaya. Cuman ya karena goib mah orangnya kan di surat Al-Fatihah yang pertama juga Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal bukan di Al-Fatihah. Di Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, yu'minuna bil ghaib. Itu kita harus juga mengimani ada yang gaib dan Allah juga maha gaib gitu. Ada. Itu juga sama makhluk seperti kita. Allah itu kan menjadikan makhluk itu di makhluk manusia dan jin gitu ya. Nah ini yang di makhluk astral ini, makhluk tak kasat mata ini, mereka juga sama seperti kita gitu. Cuman ya mereka merasa keganggu atau apa gitu. Nah akhirnya ya mungkin ini pabrikan baru ya. Dulu tuh pabrik masih baru tahun 2017 saya masih ingat. Otomatis dari mana itu tanah gitu ya, sampai itu kan dari gunung atau masuk ke sini pastilah nuk itu oge gitu kabawa sigana teh gitunya rumah maranehna oge kabawa ya tangtu lah gitu. Di sana tidak ada yang menghadiahkan atau apa gitu, walau alam. Lagi panas sama bising gitu.
Ya, akhirnya mereka juga sama tidak enak. Ya, akhirnya nyerang ke kita. Sampai ribuan karyawan, itu saya lihat sendiri di mata kepala saya sendiri, ya lihat orang teh plek langsung gitu, Iya. langsung gelepek gitu, langsung gelepek. Wah, Iya, yang tadi saya maksud kan itu iya, kayak aliran listrik, Pak Ustaz. kayak aliran listrik. Saya sangat di sana sangat, waduh, cinta gimana itu, gitunya. Nu ya dicagerkeun, nu iya jadi, Iya. nu ya dicagerkeun, nu iya jadi. Nu akhirnya mah, wes bawa kamu sholat itu kabeh, bawa ke masjid. Yang ngerinya itu yang sampai nyekep Iya, iya. diri sendiri itu yang paling bahaya gitu. Nyekep diri sendiri sampai wah gini, saya mau anak ini, saya mau bawa ini. Itu sampai kayak gitu. Saking dahsyatnya gitu ya yang masalah tersebut. Otomatis dulu teh sampai diliburkan. Yang akhirnya saya ikut andil nggak di sana? Otomatis dong gitu. Lihat spontan kayak gitu saya ikut andil di sana gitu. Bahkan paling dia mah riweuh riweuh gitu. Juga sempat gitu saya teh dulu sebelum Ponpes ada di Sukabumi juga, saya di Sukabumi pas ya DL Sukabumi ya lagi training ke sana, satu mes kesurupan. Iya. Pernah itu saya. Riweuh deui wae geus beres taraweh, grebeg di manten. Aduh, apalagi yang di sini Puyan, sangat sangat dahsyat sekali. Itu kelam, sangat kelam lah. Iya. Di Horor Puyan banget tuh, ini, Pak Ustaz. horor banget. Selama 3 hari gitu kan. Hari kedua baru masuk pintu gedung 9. Iya. Pas langsung gelepek. Ante gitu dah. Siga dikasih artinya dikasih lamun laser gitu. Lamun laser datang ke itu langsung blek terjadi gitu. Sensor lah gitu. Siga sensor di model gitu. Otomatis duh kunaon ya gitunya. Karena memang kebanyakan karyawannya itu perempuan ya Pak Ustaz ya. Satu itu. Yang pertama kan kalau perempuan itu lemah lah, bisa Lemah. dikatakan. Ketika ada kejadian ngelihat misalkan itu suka diambil gimana kalau perempuannya gitu ya. Berhubung perempuan itu lemah gitu kan, kayak laki-laki gitu kan. Kayak Makanya sempat saya tuh waktu juga saya di Konpes Pak Ustaz. oh, iya. Pada saat apa namanya kejadian, saya tuh mengajak si karyawan itu agar keluar gedung gitu kan. Bahkan ada yang histeris gitu ngedenger atau ngelihat gitu kan, yang pada nangis itu kan. Itu ngerasa gimana katanya di kuping tuh ada yang ngebisikin, ada yang teriak, ada yang nangis gitu kan. Iya. Perasaannya gitu kan. Makanya di situlah ada yang nggak sadar, mungkin itu ya yang gampang gampang langsung kemasukan gitu. gitu kan. Makanya langsung tergeletak jadi gitu kan. Mungkin itu karena sugesti ya. Nah itu betul. Sugesti. Ada sugesti mereka yang dengar. Pas ada yang keteriakan dia mendengar. Itu jadi sugesti ke kitanya gitu. Juga dibarengin dalam hatinya itu kosong. Satu kosong. Yang kedua beban kerja juga ada gitu. Beban kerja juga ada yang akhirnya pusing jadi ngeblank gitu ya. Ngeblank, ada bisikan atau yang masuk ke badan kita ya udah. Itu intinya seperti itu. Dan saya juga pernah berinteraksi seperti yang kesurupan. Dia bilang kalau tempat saya diganggu ya wayana gitu. Saya juga akan mengganggu mereka. Gitu ibaratkannya gitu. Pernah saya interaksi sama orang yang kesurupan, sama makhluk asrani tersebut. Dan saya langsung arahkan untuk diam, jadi dia pergi sendiri gitu. Nah ini juga mungkin tempatnya kebisingan atau apa, atau belum dihadiahin atau apa, kita tidak tahu juga. Yang akhirnya dia jadi berontak gitu. Tapi alhamdulillah pas akhir kejadian memotong inti kerbau kalau nggak salah. Tumbalnya mungkin ya. Bukan, tumbanya sih mungkin. Cuman bukan tumbanya, artinya ada pengalaman bapak saya punya adik ipar. Dia itu ditinggalkan oleh bapaknya bapak saya gitu. Dia tuh histeris sampai kayak mau gitulah nyakaran gitu. Kunaon itu teh nah gitu. Ada apa ini teh? Kok kamu gini-gini? Ya saya teh mun bahasa orang banyak nyeri hati gitu si bapak teh gitu kahayang manehna teh. Lain carana lain kieu gitu. Aya kanyamal lain kieu carana.
kumaha carana? Yuk ayeuna ambil hudu. Meuli asin peda, meuli naon hayang naon si bapak teh hayang asin peda. Nah akhirna meuli asin peda lain hartina dihadiahkeun ka kuburan dibikeun lain. Tapi sok dahar ku urang-urang ayeuna hadiahkeun kareta kolot urang. Nah akhirna dia diam sendiri gitu. Sadar sendiri. Jadi mungkin ini juga kejadian dulu pas masal itu bukan dari apa-apa tapi dari kitanya yang hidup, yang masih hidup, yang ke makhluk gaibnya ini satu gak dihadiahin, tempat yang di sana itu dihadiahin, emang belum hadiah kan? Angker dulu ya. Angker bener gitu. Bahkan security juga banyak yang bilang gitu ya. Banyak kelihatan makhluk astral gitu seperti nenek-nenek lah atau apa itu udah pada lumrah lah gitu. Cuman ya kembali lagi ke kita, kalau contoh pondasinya kita kuat, hatinya juga kita nggak kosong, ya tidak akan mungkin gitu. Tidak akan bisa dia juga masuk ke kita gitu. Apalagi kan ini perempuan, kata Kang Andi tadi juga ya. Emang perempuan itu makhluk lemah, makhluk halus. Dan emang makhluk halus jeung lemut makhluk halus mah sarua babaturan gitu cek peribahasana teh. Ari lalaki mah kan makhluk kasar. Jadi hese gitu dia sebenarnya kasar. Ari awewe mah kan lembut gitu. Otomatis mereka juga kan lembut. Jadi enakeun gitu diasupkeun anak duka kumaha teh walau alam. Cuman ya kembali lagi ke hatinya juga. Mungkin dibarengi sama dikir, sama doa-doa, sholawat gitu itu juga sama. Ada penghalang untuk mereka masuk ke dalam diri kita. Itu pada saat apa, Pak Ustadz motong si kerbau itu langsung hari itu beres atau gimana? Maksudnya gini, kan pada saat itu kejadian kesurupan massal. Katakan si gaibnya itu, si makhluk halusnya itu minta sebuah tumbal atau misalkan apa, oke lah dalil-dalilan seperti gitu ya. Oke, gue gak akan ganggu misalkan kata si goibnya si goibnya itu, si hantunya itu. Asal lu kasih ini gitu. Cuman gue mintanya nih kerbau gitu, kepala kerbau misalkan. Kalau di keyakinan, kalau menurut keyakinan itu nggak boleh kayak gitu. Contoh makhluk teh hayang anu gitu, bang dibere lain gitu teh. Tapi itu dikasih kan? Iya, cuman itu bukan gelumpungan si dagingnya itu untuk mereka gitu. Dan mereka mah tuh makhluk halus, makanya ada bagian kanuk itu udah mual bisa sok ya cuma bahasa akal. Mual bisa ya nanya kayak kurang oke untuk bisa gitu. Ya, cuman itu intisari daripada itu, apa intisari daripada kerbau tersebut? Yaitu tadi yang saya ceritakan. Pengen anu, kurang dihadiahkan. Itu yang paling utama mah. Hadiahnya itu buat merekanya. Apa? Doa. Bacaan kita itu intinya. Alhamdulillah kan berjalan di kita. Supaya mengantisipasi daripada itu, ada di tiap-tiap masjid. Ya, kalau Jumatan suka ada tawasul. Itu ada sampai sekarang juga, sebelum Jumatan ada tawasul dulu kan, dari yang DKM ya, sama tim kerohanian juga ada, sama saya pribadi, sama Ustadz Yasin, semuanya yang di sini ada tawasul. Untuk apa? Untuk yang ada di Korea ini, yang ada di kuliahan ini, area ini gitu kan, gitu ya. Di area ini supaya apa? Supaya mereka dikasih hadiah tersebut enak. Kalau enak, ya udah, mereka nggak akan ganggu. Sampai sekarang kita lihat ada tidak? Sampai masalah lagi, nanti dia ada. Ya berarti dulu kesebutnya masih zaman jahiliyah mungkin Pak Ustadz. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu jahiliyah. Kenapa kan nggak boleh kan? Iya. Apa mengabulkan permintaan dari makhluk halus gitu kan? Sempat itu dikasih 2 ekor kerbau, lalu itu terus dipotong lah gitu kan? Itu kan sama aja gitu kan? Sama aja itu, yang berhala gitu kan? Percaya sama gituan gitu kan? Kalaupun misalkan gitu, kata Pak Ustadz barusan, yang sebetulnya itu kan harus dihadiahin, gitu. Misalkan tawasul dikasih doa gitu, udah kelar mungkin itu. Kelar, mungkin dulu itu masih zaman jahiliyah. Menurut saya itu kenapa? Karena nggak mungkin gitu, nggak mungkin makhluk gaib begi karena daging. Logikanya ya. Logikanya gitu nggak akan gitu.
Yang paling inti nama Ya. mereka teh yang doa. Dari maranehanana sompona manehna teh rumahnya teh di gunung sompona. Emang di gunung aya nu ngahadiahan? Kada apa? Moal aya kan? Sompona dia mah kan geus puguh gitu nya aya nu ngahadiahan. Walaupun tidak disebutkan untuk almarhum, cuman kan kita di sana dikumkeun gitu ila ahli kubur minal muslimin wal muslimat gitu di sekitaran sana gitu, pihadal balda, pihadal Korea gitu, Al-Fatihah kan itu juga Ya sama. mungkin dulunya pada saat apa pabrik ini dibangun, karena kan yang tadi katakan Pak Ustadz, banyak apa dari segi materialnya, mulai dari Segi material. tanah atau misalkan itu ngambil dari gunung, Oh, iya. karena itu belum dinetralisir gitu Pak Belum Ustadz ya. Indonesia. Nah makanya untuk saat ini masih berjalan tawasul untuk Tawasul. memberikan, kasarnya lah dibersihkan berenang Pak Ustadz gitu Hmm. supaya berenang si makhluk halus juga gak akan ganggu kita. Itu kan ada beda dimensi gitu Pak Ustadz ya. Kita di alam nyata, mungkin mereka di alam gaib gitu kan Pak Ustadz. Nah, makanya kita hidup itu memang berdampingan, cuman gimana caranya kita nggak saling Menghargai, mengganggu ya gitu ya. saling menghargai mereka. Tapi bahkan mereka yang sering ganggu gitu Pak Ustadz. Ya kita juga sama banyak mengganggu ke mereka. Tapi memang ada sejarahnya juga Pak Ustadz. Sejarah. Iya kan, si setan itu ganggu dari zaman Nabi Adam, Oh, ya kan? ya pasti. Iya. Itu Nabi Adam juga kan diturunkan ke bumi itu dari apa? iya, karena sebab dia diganggu oleh setan. Setan. Iya. Setan ke Nabi Adam nggak bisa, tapi Nggak kan ke Siti bisa. Hawa kan ya. Tapi ke Siti Hawa. Jadi Iya. intinya yang tadi hari awal mah ada makhluk halus gitu. Hari lalaki mah kasar kan Nabi Adam itu mempan, tapi ke Siti Hawa mah ambruk gitu. Kita kalau bana lamun awewe na kahasut, pasti laki-laki bakal kahasut gitu intinya mah gitu. Jadi yang sebetulnya betul tuh ada apa? Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Mungkin itu kebahasan yang lain. Itu kebahasan yang lain, podcast yang lain mungkin itu. Iya, betul. Nabi Iya. Adam juga kan seorang Nabi Adam, Iya, Nabi seorang pertama Nabi gitu. Adam pertama. Bapak manusia kuat, tapi kan melalui Siti Hawa gitu kan untuk merayu gitu kan supaya memakan buah yang terlarang itu gitu kan, buah kholi gitu kan. Matak nupang bahaya-bahaya nama setan di bagian manusia, di bagian wanita berarnya. Nah, itu bedas nama paling. Oh iya, jelas. Iya. Karena itu wah murah gitulah bahaya. Seriuskan maripu sama. Ibu Ustaz. 2 jahitan gitu. Pada saat pemotongan itu si dagingnya itu tuh dikemanain sih sebetulnya gitu kan. Nah, kalau Sempat kan ada apa? Selain kerbau itu juga ada sesajen yang lain kan. Buah-buahan itu juga ada. Sama teman gua tuh dulu dia ambil buah-buahnya tuh jeruk, kalau masih jeruk lagi dimakan gitu kan. Ngapain? Secara logika aja gitu kan. Ngapain gitu kan harus apa? buat nurutin mereka, gitu kan, nurutin apa maunya si makhluk halus itu. Udah makan aja gitu. Emang makhluk halus bisa makan buah gitu? Kagak kan itu. Yeah, logikanya gitu kan. logikanya. Jadi kalau waktu itu pas waktu udah penyembelihan terus itu saya kurang tahu. Kurang tahunya gimana? Ya nggak tahu dagingnya itu dibagiin ke masyarakat atau dikubur di sana. Saya juga tidak tahu pasti gitu. Kalau dikubur ya mubazir Mubazir lah, lebih mubazir daripada ini kan yang lain gitu. Itu kan membazirkan harta itu sebagian dari ikhwanul setawan gitu. Jadi palawar gitu kan. Walau alam gitunya. Si dagingnya buat apanya saya tidak tahu. Cuman yang terpenting pas waktu di penyembelihan itu ada tawasul dulu. Tawasul dulu sama ustadz setempat, kalau nggak salah sama Ustadz Asep Amil kan, yang di Pasir Aslan itu juga sama beliau gitu, ditawasulin, dihadiahin. Ya mungkin menurut saya pribadi, anak pribadi gitu sebagai jalmi awam, jalmi bodoh, mungkin itu bukan karena dagingnya, tapi karena saripati daripada itu, yaitu hadiah tawasul untuk mereka itu mungkin saya garis bawahi. Apa? Cuma dikasih darahnya gitu, dagingnya enggak.
Walau alam bisa wah bisa tidak tahu. Musyrik ya kayak gitu malah. Musyrik kalau seperti itu kita ngeyakinin wah ini jurik dia resep daging enggak satu dah daging urang gitu sama gitunya. Resep makan itu gitu. Cuman mungkin. Cuman itu mah ya seperti tadinya anu dicaritakeun ku ana nih bibi ananya gitu dikeun ka ngarungan siga maung gitu. Hayang naon bapak teh cenah hayang peda tapi teu kalakonan. Meuli pedana urang tawasulkeun. Pedana kusaha atuh? Manya ku jurig cenah gitu. Manya ka jelema nu geus maot. Kurang we dahar cenah. Kan jelema belegug cenah ayeuna lamun si pedana dibikeun ka kuburan. Belegug eta mah jelema teh atuh. Model ayeuna kerbauna ayeuna disembelit tuna we di dinya belegug gitu mah. Lain gitu tapi didahar ku urang-urang gitu. Mungkin si daging itu dibagiin ke masyarakat mungkin saya pribadi gitu. Cuman walau alam bisawab. Tapi Pak Ustadz, sampai saat ini masih ada nggak kesurupan di pabrik itu? Alhamdulillah sampai sekarang paling ada satu orang ya Tapi masih terkadang ada lah itu. gitu, masih ada. Masih ada cuman ya kadang-kadang Itu faktornya apa sih Pak Ustadz? mungkin faktornya itu mereka satu pikiran, yang kedua tekanan dari ya pikiran itu ada tiga dari seumpama lingkungan dia atau dari keluarganya dia Mungkin ada atau masalah dari di dia luar, ya mungkin dia ada masalah di luar. terus Seperti di kondisi rumah badan tangga, kondisi badan kurang dia stabil gitu, kurang lagi stabil, down misalkan. lelah, down gitu ya. Mungkin itu juga sama. Faktor emosi juga sama, faktor emosi atau dia punya kesedih tapi nggak tersalurkan gitu, atau dia punya kamek sama nanti itu, punya apa Dendam gitu. gitu dendam, jadi teka-takeun jadi akibatnya Nggak bisa teka-kedakeun. diluapin mungkin gitu ya. Ya, adalah setan yang dia kan maha pemarah tuh. Si setan itu kan maha pemarah gitunya. Nafsu cek waribasan itu ku nafsu. Yang akhirnya kita juga down, ya udah kebuka. Seperti yang tadi. Setan itu bisa masuk dari mana aja. Dari satu aliran darah kita. Aliran darah kita, saraf kita, kepikiran kita, intinya ke sini kepikiran kita. Kalau udah masuk ke pikiran kita udah dia tidak tahu siapa dia, yang akhirnya ya udah. Tapi kalau kita punya bentengnya apa? Satu, zikir. Yang kedua baca Al-Quran. Yang ketiga penjagaan yang paling ini sholawat. Sok coba itu dilakukan gitu. Sholawat yang dianjurkan itu semua sholawat juga dianjurkan. Kalau menangkal halus mah itu mah saya mah semuanya dipakai, terutama sholat Ibrahimiyah atau sholawat Pati, sholawat Kamilah ya, atau sholawat Naria, sholawat Kamilah gitu, sholawat Badar ke, sholawat Tibil Kulub ke. Nah yang paling ini terpenting dawamin sholawat Tibil Kulub ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Tibil Kulubi wadawaiha wa afiatil abdadi wasifaiha. Nah itu bagus juga, sok dawamin itu juga sama, jadi ada bahasanya jadi dawa, jadi ubar gitu. Mudah-mudahan jadi ubar buat semua penyakit gitu ya, termasuk penyakit ini kesurupan gitu. Intinya seperti itu. Kalau seumpama di hatinya itu udah di apa pakai benteng ngaji, terus kita dapat ilmu, terus kita dikir, tahlil, apa sajalah yang dia bisa gitu. Ulhu oge itu jadi masalah silahkan gitu. Yang intinya jangan sampai dia nggak baca sama sekali. Jangan sampai dia blank sekali. Yang akhirnya ada ruang untuk mereka yang goib masuk ke dia. Intinya seperti itu. Dan kalau kita punya marah, luapin aja kemarahan kita. Seperti apa ungkapinnya? Yaitu dengan kita membaca Al-Quran atau apa gitu. Sok luapin aja kemarahan kita itu. Hal-hal positif ya Pak. Hal positif. Bukannya kita marah dipengkek, akhirnya mah jadi ama kepegung deh ya gitu. Iya, Itu bisa intinya. Dikendalikan oleh mereka. Itu mungkin dari saya mah gitu. Untuk mengantisipasi buat orang-orang yang sekiranya lemah lah gitu. Dan juga ada gini Pak Andi, ada juga dari keluarga, dari karuhun gitu. Karuhun orang mah nyaah nih, ditanamkan hodam nukar itu. Itu sebenarnya bukan nyaah, mikeun iblis ka orang teh gitu teh. Sebenarnya mah eta teh mikeun iblis ka orang teh.
kasih penyakit ke orang teh gitu. Lamun bener kanya amal lain gitu carana. Nu akhirna kan ayeuna turunanana model urang sama mana naon mudah amek lah gitunya atau orang sakira-kira masuk langsung jadilah gitu. Jadi iyalah. Jadi kan eta teh mamala bener. Akhirnya kan orang-orang berkumpul di dinya ningali jadi wirang cek bari bahasana teh. Ada kalau di rumah saya ya di Garut itu ada eh, satu orang yang dia tuh punya punya karunnya teh ini gitu ya. Terus cuman dia dititipin untuk penjagaan buat dia bilangnya penjagaan. Tapi kenyataannya sama istrinya jadi kasar, terus ke keluarganya juga jadi kasar, terus ke apa harta yang kayak gitunya ya parabot bukan itu jadi acak-acakan gitu. Pas waktu jadi mana. Nah, akhirnya itu bukan jadi menurut saya bukan jadi kanyaah coba tapi kakak ngariweuhkeun ka urang gitu sok we pure ya mah gitu asli namun kanyaah mah gitu bere duit ka atau kata apa ari model gitu makanya dititipkeun kodam dulu ka itu kan jadi mun urangna teu pas gitu urangna teu siap nu akhirnya kan memble urang oge gitu model aya dek manggul segon urangna teu siap mah kitu na bro tapi lamun urangna siap kieu we intina teh gitu mungkin Ya. Jadi intinya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala intinya gitu. itu intinya Kita itu harus kuat iman gitu kan. hmm. Percuma sekarang kalau misalkan Imin, dan nah, terutama jangan lupa kalau misalkan di tempat kerja itu pikirannya terus positif ya Pak Ustadz ya. iya Jangan harus positif, kemana-mana jangan gitu kan. Yang pertama bisa menjadi potensi kecelakaan kerja juga kalau misalkan kita intinya pikiran yang kemana-mana atau bagus. kosong gitu kan. Terus yang kedua makan dulu gitu kan. Kalau misalkan nggak makan bisa nyelakain diri Jadi sendiri kosong gitu juga. kan. Iya. Nanti sakit gitu Iya kan. sakit, gitu. Nggak fokus Nggak dalam fokus. kerja gitu. Iya pastilah kalau misalkan apa tubuh kita kalau misalkan nggak dikasih makan dulu, misalkan nggak ada gizinya atau gimana gitu, pasti lemah kan. Iya, jadi Mau ngapain kerja juga malas gitu, mendingan tidur gitu. nah gitu. Intinya seperti itu dan harus eling lah seperti bahasa nanti. Sadar ya. Eling intinya mas sadar gitu pikiran kita teh. Kita saya kemarin sempat diskusi sama HR juga ya sama HR juga Pak Ke teh mun bisa mah gitu ya inovasi diri saya gini sebelum awal bekerja ada dulu lah pembicaraan dari mikrofon atau apa gitu satu baca doa dulu sesuai kepercayaan masing-masing gitu berdoa terus baca Bismillah dulu cinta kalau bisa mah alhamdulillah sekarang berjalannya nah itu jadi itu juga sama bukan kita Bismillah itu jadi perangkap bukan, cuman kita berikhtiar saja gitu, penjagaan saja buat kita. Toh dulu juga kalau Bismillah didawamkan kan jadi ngapung bisa ngapung gitu, ayo kita sama aja penjagaan. Nah itu kan ada juga bahwa lama walimah gitunya orang teh mengucapkan Bismillah tapi buku didawamkan, ngapa didawamkan Bismillah gitu. Ada suatu hikayat nih, Pak Andinya sedikit sebelum Ya, ditutup. Ada satu hikayat di dalam kitab Ukudulijen ya Ukudulijen ada bahasan ada hikayat seperti ini satu wanita yang soleh dia mempunyai satu pria yang munafik si suami yang munafik ini dia mau mensiasati si istrinya supaya membuat kesalahan yang akhirnya kalau bikin kesalahan si suaminya ini mau entah itu menyiksa atau memukul kan gitu. Tapi dengan kesolehannya si ini istrinya gitu, dia mendawamkan apa? Mendawamkan Bismillah. Bismillah aja didawami misalnya dia mau makan Bismillah, mau minum ya Bismillah. Seperti ini gitu. Terus mau belanja, mau apa semua yang dia lakukan maka Bismillah. Dalam satu hikayat, dalam satu riwayat, suatu waktu si lelakinya ini nitipin dompet ke si istrinya yang soleha ini. Dia yang mendawamkan Bismillah ini, mencek orang bahasa orang matni, dia nitip dompet akang, simpan di tempat anu hade. Awas lamun leungit, nyai nu disiksa ku akang, kan gitu bahasana teh. Udah dikasihkeun ka eta istri. Cek istrina nyokotna oge Bismillah.
Disimpanlah oleh si istri tersebut di lacinya, di lemarinya gitu, di dalam lemarinya, bahkan di mun aya nama dinahandapkeun Di bawah baju. baju gitu. Kalau menurut kita itu nggak akan hilang. Nggak Tapi dalam satu riwayat mengatakan si istrinya udah nyimpen, Bismillah juga mau masukin, Bismillah mau buka lemari itu, Bismillah, semua pakai Bismillah, udah disimpan, dia balik lagi ke ruangannya, si laki-lakinya itu yang munafik, dia balik lagi ke kamar, mensiasati, Ngambil si dompet ngambil si tersebut. dompetnya dan dibuanglah ke sumur yang dalam sekali si sumur tersebut. Kalau menurut kita itu si dompet gak akan ada. Dalam satu waktu si suaminya ini minta lagi ke dompetnya, Nanyain gitu. ke si istrinya, minta dompet lagi, nanyain mana dompet, mau dirokok, bahasa orang lain nama gitunya, nyakang senantosan. Nah, Allah memerintahkan malaikat Jibril, cek malaikat Jibril, cek Gusti Allah ke malaikat Jibril, Jibril turun ke bumi. Akhirnya Jibril turun, ngambil si dompet tersebut, disimpan lagi di tempat yang asalnya. Si istrinya dek muka na bismillah, dek ngambil na bismillah, aya pas ngambil teh langsung aya. Percaya atau percaya ya enggak hikayatna dina kuduli jan lamun teh salama juz pertama kalau enggak salah. Jibril diambil ke sumur. Jibril diambil ke sumur, menurut kita kan tidak mungkin gitu. Cuman kan Allah berkehendak lain gitu. Kun payakun cek Allah jadi gitu. Diambil, disimpan lagi, pas ngambil dompet tersebut ada ternyata. Kaget dong si suaminya yang munafik itu, kok masa ada gitu. Nah, yang di sana waktu kejadian tersebut si suaminya nanyain, kok kenapa ada? Emang kenapa gitu kan ini di sini. Tadi udah saya alungin gitu, udah saya lemparin ke sumur. Nah, si suaminya bingung. Yang akhirnya di sana dia jadi syahadat, dia istighfar, dia tobat, dia kembali lagi ke Islam, dia langsung bersujud kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, meminta maaf ke istrinya, dibilangin lah ke istrinya. Jadi saya gini nih, apa sih yang mudawamah perilaku atau pelaksananya supaya kamu begini-gini? Ya intinya saya mendawamahkan bismillah, karena dalam hadis Rasul mengatakan kulu amrin tibalin la yubtalu bi bismillahirrahmanirrahim fa waqtu awajib awal abdar. Suatu perkara yang bagus menurut Allah dan tidak dibarengi dengan bacaan bismillah, maka perkara tersebut itu seperti kurang. Qalilul barokah, setik barokah. Bila mun diudahkeun eta bismillah, yang akhirnya eta mah pitulung ti Gusti Allah. Nah, akhirnya si laki-laki tersebut yang munafik itu kembali lagi ke Islam. Dia langsung kembali Tobat lagi, lah itu. tobat dengan sepenuh hatinya. Karena udah dijelasin ke istrinya seperti itu. Jadi intinya kalau kita juga kalau mendawamahkan ya bismillah di tempat kerja atau dimanapun itu, sekiranya itu bagus, baca bismillah, insya Allah itu jadi penjagaan buat kita dari makhluk-makhluk yang sekiranya jadi madarat untuk kita. Mungkin itu. Ya, karena memang penting sih kalau kita mau berbuat apapun gitu kan, harus membacakan bismillah gitu, karena itu memang ajaran dari Nabi, bukan ya? Iya. Itu satu hal yang harus kita teladani dan kita harus ikuti gitu kan. Iya. Oke, mungkin Pak Ustadz cukup panjang juga ya pembahasan di podcast hari ini. Iya. Lumayan waktunya sampai berjam-jam gitu, tapi alhamdulillah ada hikmah atau misalkan ada berkahnya juga apa yang kita bahas dan bisa kita terima gitu kan, baiknya gitu kan. Makanya untuk segala hal itu kita harus berpikir positif, kita harus yang barusan itu kan melakukan itu harus dengan bismillah, karena itu kasarnya apa sih, membuka jalan. Misalkan ya kita anggap nih mau minum bismillahirrahmanirrahim gitu kan, itu kan biar jadi berkah lah gitu Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Baik, sebelum kita tutup nih Pak Ustadz, mungkin ada saran mungkin kepada viewer dari podcast Puru ini, misalkan ada saran atau masukan buat Pak Ustadz, buat viewer setia kita, silakan. Mungkin satu pesan dari saya pribadi ya, senantiasa kita
lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita lebih dekat sama Allah, pasti Allah juga akan lebih dekat kepada kita, seperti dekatnya urat nadi kita yang ada di kita. Tapi kalau kita merasa jauh dengan Allah dan ingin menjauh daripada Allah, mungkin itu jadi jadi suatu perencanaan yang tidak lazim untuk dilaksanakan. Mungkin intinya kita kembali lagi ke Allah. Kalau kita jauh nih, kita deketin lagi kepada Allah. Ya tidak untuk semuanya, tapi untuk sedikit-sedikit, step by step kita lakukan gitu. Enggak langsung semuanya, tapi untuk step by step. Dan mungkin untuk pure-pure yang ada di luaran sana sebelum bekerja ya, anggota-anggota kita yang di sana, yang di tempat kerjanya masing-masing, sebelum kita bekerja, marilah berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk dijauhkan dari mara bahaya ya, dari min syarri ma khalaq, dari goreng-gorengnya makhluk gitu. Nggak tahu kan itu makhluk apa, makhluk goib kayak, makhluk kasar kayak, makhluk yang kelihatan mata kayak. Intinya seperti itu. Satu, kita ingin mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, gitu ya pemirsa semuanya. Jadi kalau misalkan mau berbuat apapun itu harus dibarengi doa dulu gitu, biar lancar gitu kan, selamat gitu kan, berkah juga gitu, apalagi kerja gitu kan. Karena kalau misalkan kita gerasa gerusung kerjanya tanpa apa-apa dulu, nanti bisa nyelakain diri sendiri gitu. Oke, baik pemirsa semuanya, viewer setia di podcast Buruh, terus dukung channel kita di SPSI PT Pien Indonesia. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar kita lebih semangat lagi untuk berkontennya, untuk podcastnya lagi gitu, biar channel ini agar lebih meluas ya Pak Ustadz ya. Amin. Doain aja Pak Ustadz, mudah-mudahan podcast kita ini, podcast Buruh ini menjadi top chart atau rating pertama. Nah, amin. Amin ya Allah, amin. Dapat gelar dari YouTube. Lumayan, jadi pang-pang. Amin kan. Amin, kita amin, amin. berdoa mah kumaha we, Ya, dari ya, hasil ya. mah kawan. Amin, amin. Nah gitu ya pemirsa, jangan lupa dipantengin, nanti akan kita tayangin di minggu ini. Oke, saya Andi Parker pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.